Ya Allah. Jadi ini orang kampung, sok bahasa Jaksel kali ya, sok bahasa orang Jakarta. Yes. Kayak gitu. Sok-sokan kaya raya. Salah pesan salah pesan. Salves. Kira masih minum ya kan. Ini loh Kak katanya. Apa tuh? Enggak tahu juga. Oh iya. Seharusnya tadi kalau uangnya kita banyak, iya sekalian nggak masalah. Sekalian sama ini kok gitu kan. Ya, Bisa nggak kita masalah. ini kan. Aku tadi mau ngomong kayak gitu, Ces. Ah. Cuma takut juga gitu kan. Ya. Aku juga ada mau ngomong gitu kan, mau bilang gitu cuma 22 44 tambah ini kena juga kita ceban. Kau tahu nggak tadi kenapa aku langsung ngambil HP? Aku mau ngecek langsung mau pinjol aku. Langsung cair itu. Makanya aku nggak biasa aja lah gitu. Tapi tenang lah, selagi masih saya masih ada kerjaan kita masih aman lah insyaallah. Aman. Cuman kalau aku sih nggak tahu deh beberapa hari ke depan dia aman apa enggak nih. Enggak ini kok. Enggak terawih tadi. Udah tadi kan gua abis terawih langsung sini kemari di Mari. Jauh ya, macet Jakarta ya. Parah macet parah. Berarti ini udah nggak di Jogja apa gimana? Besok wes balik neng Jogja ki. Oh. Di Jakarta ya palingnya gua 2 hari gak sih kita di Jakarta tuh aku nggak habis pikir tau. Anjing. Jakarta 2 hari ini. gak ya? Berarti kau ini delegasi dari kantormu ke Jakarta? Delegasi dari kantor untuk mengisi beberapa acara. Kan kemarin waktu potong-potong FYP itu potong-potongan TikTok itu ngaruh banget tau. Ngaruh. Kayak apa ya gitu. Makanya Iya. anjing. Dari video yang kemarin sebenarnya masih ada yang belum dipotong. Video yang terakhir ini kan. Karena belum menemukan waktu yang tepat untuk potongnya. Tadi udah kutandai mana yang mau dipotong, mana yang mau enggak. Udah kelihatan ya. Maksudnya yang bagian apa tuh spill itu? yang bagian pertama, buat apa sih kau kerja terus gitu? Ya. Itu yang pertama, karena jujur jawabannya kan cukup, kalau kurasa cukup untuk menampar hal yang ramai gitu. Karena kan banyak orang yang selalu bekerja, pergi jam 7 pagi pulang jam 7 malam, tapi gitu-gitu aja gitu. Yang dia dapat capek doang gitu kan. Iya. Nah, aku mencoba untuk memotong video itu supaya siapa tahu ada yang merasa tergugah hatinya, supaya tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai beban tapi sebagai suatu kegembiraan gitu. Benar. Tapi sebenarnya Bung Arif, kalau misalkan kita ngerasa kerja kita itu udah jadi beban, itu kan yang masih harus ditinggalin dah. Itu nggak bisa lagi diterusin, karena kalau segala sesuatu itu yang kita anggap udah jadi beban itu bakal nggak menyenangkan gitu lah. Jadi kan kita bekerja itu untuk biar senang kan. Iya. Ya, biar nggak ketekan gitu lah. Jadi kalau misalkan kita bekerja itu udah ketekan, kita udah nggak ngerasa nyaman, kayaknya ditinggalin aja. Bener, tapi kan ini kan ada sebagian orang yang masalah waktu doang, Ces. Tuh. Kadang-kadang kan ada sebagian orang yang nggak pandai cara bersyukur apa gitu, dia lupa mungkin, lalai. Siapa tahu kan kalau kita ingatkan dia kembali supaya dia mengingat masa lalunya gitu. Oh sebenarnya tujuanku bekerja harus gini-gini, bukannya harus gitu-gitu gitu. Ya, tapi memang kalau menurutku kalau kita itu udah masuk ke dalam dunia kerja, kita udah mengasihkan lamaran itu dengan permohonan terima saya, itu dengan hal segala sesuatu resiko dan konsekuensi di dalam pekerjaan itu kita harus sudah terima, Bung Arif. Karena kan di sini kita kan konteksnya terimalah saya. Ya. Yang pertama buka lamaran lah salam. Ya. Dan intinya di sini permohonan lah kan. Permohonan agar kita diperkerjakan. Nah, setelah kita udah diterima, ya udah kita ingat itu gitu lah. Ya itu berarti kan sama aja kan kalau masalah waktu juga berarti. Iya, masalah. Lupa, ada kan sebagian dia lupa tujuan dia gitu. Iya. Lupa tadi kalimat-kalimat yang dia ucapkan di awal gitu kan. Karena kan sebagian orang ketika dia sudah menduduki suatu tempat itu langsung dia ternyata gini gitu. Iya. Itu yang sebenarnya harus kita hilangkan dari diri kita gitu. Iya, itu benar lah. Tapi memang nggak tahu lah ya. Memang nggak bisa dipungkiri Bung Alif. Jadi kayak misalkan kita lihat dari luar ini ya, dari luar pekerjaan itu wah enak ya kau ya gini ya. Ya ada uangnya bekerja di sini gitulah kan kita bahasanya kan. Tapi
yang dilihat sama orang itu yang kita rasakan di dalam itu sangat jauh berbeda Bung Arif. Jadi Oke. dan kita lihat perusahaan itu, wah enak ya kalau kerja di perusahaan ini lah contoh gitu. Nah, di dalam perusahaan itu ada banyak yang menurut kita itu kok gini ya? Kayaknya harusnya nggak gini dah. Oke. Gitu ya. Nah, mungkin itulah mungkin kenapa jadi patokan orang-orang jadi kayak jadi bosan, jadi jenuh, Oke. jadi nggak suka, jadi rasa beban gitu. Oke, berarti itu ya. Iya, karena ada hal-hal yang mungkin dirasakan orang yang di orang yang pekerja itu kayaknya nggak kayak gini deh manajemennya, kayaknya harus kayak gini dah gitu. Makanya kalau udah ngerasa kayak gitu, aku saranin cabut aja gitu, cari yang lebih baik gitu. Oh, tapi nanti jika semisal di kerjaan yang lainnya nanti dia cari kerja, dia merasakan hal yang seperti itu lagi, apa solusinya? Kalau solusinya ya pada intinya perusahaan itu emang kayak gitu semuanya gitu udah. Kita jadi ngambil keputusannya ya mungkin gitu aja, perusahaannya emang kayak gitu loh. Jadi apa yang kita harapkan itu yang memang nggak sesuai ekspektasi kita. Jadi setelah kita udah diterima di kerja dimanapun, apapun peraturannya ya udah legowo aja gitu. Artinya gitu. Jadi itulah kesitulah Ray. Berarti kan sejak awal kita sudah didikan harus menerima berarti. Iya. Iya benar. Kita sudah tahu konsekuensinya berarti kan sejak awal kan. Iya. Pas kita interview pun pasti dijelaskan kan. Dijelaskan. Tapi ya inilah jadi buat teman-teman mahasiswa lah mungkin ya. Jadi kalau misalkan nilai-nilai kritis kita di dalam dunia pekerjaan itu nggak berlaku Bung Arif. Oke. Sedikit pun secuil pun nggak berlaku Bung Arif. Oke. Serius, karena aku udah langsung terjun kan. Memang adalah hal-hal yang kita rasa kayak seharusnya ini kita bisa nyampaikan opsi kita lah, kayak ini seharusnya nggak kayak gini. Oke. Tapi itu udah nggak bisa, pasti kita kebuang. Kayak Oke. gitu. Itu udah aku rasain sendiri. Jadi buat teman-teman yang buat mahasiswa yang nilai kritisnya dari sekarang, yang memilih untuk bebas, ya nggak bisa masuk perusahaan. Kecuali perusahaan bapakmu. Kecuali punya perusahaan bapak sendiri. Ya, Ya, kalau kau kaya, kau bersyukur. Kalau nggak kaya, kau hancur. Wih, bener anjir. Quotes, mantap dulu dibuat teksnya. Yes. Ya, intinya seperti itu kan. Pandai-pandai lah berarti. Pandai-pandai dalam segala hal, mulai dari kita masuk tadi, pandai menerima, Bener. pandai bersikap, ya kan, dan pandai mungkin mensyukuri ya. Itu paling utama sih menurut kayaknya. Mensyukuri. Mensyukuri. Iya. Karena memang ya banyak orang lupa bersyukur kan. Iya, ketika dia udah dapat lupa kan. Lupa, itu dia. Jadi nggak bersyukur. Padahal nggak boleh kayak gitu. Iya. Aku sekarang udah hampir kayak gitu tuh. Udah hampir nggak mau bersyukur kau. Udah hampir bukan nggak bersyukur. Oke. Jadi power kerjaku sekarang ini kayak semangatnya itu udah tipis sekali. Udah mulai Menurun parah. Yang biasanya kan wah besok kerja, besok Oke. kerja bangun pagi. Nah, ketika udah berapa bulan ya? 8 bulan berlalu kan, hampir setahun. Parah. Mungkin udah di titik jenuh sih. Oke. Jadi bangun pagi tuh kayak aduh. Kalau bisa tuh kita izin kayak waktu SD kan izin pura-pura sakit. Iya, pura-pura sakit. Tapi kan nggak bisa kan, kita kan sekarang udah dewasa. Benar. Yang sehat kita pura-pura yang sakit kita harus pura-pura sehat aja sih gitu. Oke. Berarti itu aja ya. Intinya itu tidak ada pekerjaan yang enak. Kayaknya sih kecuali kita yang tadi bilang yang gua bilang tadi punya perusahaan bapak. Iya. Kadang-kadang kalau bapaknya ini pun nggak enak juga sebenarnya. Tapi lebih enakan itulah, iya kan. Apa lagi ya? Banyak hal memang yang harus kita ketahui teman-teman di dunia kerja ini gitu. Dari yang tadinya kau bertindak sesukamu itu nggak boleh sebenarnya. Iya. Kayak tadi kau merasa kritis di kampus, tidak bisa kau bawa itu coy di tempat kerjamu gitu. Kau kritis pun di kampus karena ada teman-temanmu yang sepemikiran 3 orang denganmu, makanya kau merasa kritis gitu. Kalau di tempat kerja ada pun temanmu yang sepemikiran denganmu 2 orang 3 orang itu nggak bisa. Karena apa? Karena kau dibayar di situ untuk mengabdi sama dia gitu. Benar sekali. Keren. Gitu, aku sebenarnya kurang banyak paham tentang dunia kerja kan karena aku belum kerja kan. Tapi Jadi- aku tahu. Oke, terus. Jadi yang aku bisa sampaikan di sini ya cuman itu aja, mungkin sebuah pengingat gitu.
Tapi Bung Arif keren. Bung Arif belum pernah terjun ke dunia pekerjaan lah kita bilang kan. Karena masih melanjut S2 pendidikan. Tapi Bung Arif dapat bisa memahami situasi dan kondisinya gitu. Keren Bung Arif. Ya karena kan mungkin yang bikin itu orang-orang di sekitar kita kan semua bekerja kan. Ya. Orang-orang di sekitar, teman-teman, lingkungan kita semua bekerja. Jadi kita paham ketika dia tadi pulang dari kerja, kita mendengarkan keluhan dia, kita mendengarkan cerita dia, kita mendengarkan semua omongan dia kan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dunia kerja itu seperti ini gitu. Iya, keren. Tapi kayak gitu lah, mungkin kan ada teman-teman yang baru lulus mahasiswa, Oke. ya nilai kritisnya ada, ya intinya nggak bisa, karena kalau udah masuk dunia perusahaan corporate kacung gitu. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang yang kulihat sejauh ini teman-teman yang kritis itu ya kritisnya doang cuma sampai di kampus doang. Iya sih. Enggak ada, kamu mau di mana? Jangankan di dunia kerja ya. Pas ada demo aja, turun ke jalanan apa segala macam, kritisnya menurutku hilang. Mungkin ada pun yang kelihatan kritis mungkin karena dia lagi dinotis seseorang, atau karena dia ngeliat ada kamera, atau karena dia dilihat wanita-wanita cantik. Jadi dimensi ataupun arti kritis itu sudah hilang atau terkikis maknanya gitu. Benar. Memang benar tuh Bung Arif. Karena menurutku ya esensi kritis itu udah memang yang kayak kata Bung Arif tadi itu udah nggak sepenuhnya lagi ya ada di balik itu biar kayak mahasiswa tuh harus kritis gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak harus sih. Tidak harus. Walaupun katanya harus kayak nggak harus. Apalagi kayak sekarang itu kan kritis itu biar terlihat keren aja. Iya. Jadi kalau kita kritis sering keluar itu mungkin orang-orang wah keren tuh mahasiswanya tuh kritis banget tuh. Sebenarnya kayaknya kalau udah gitu ya perlu Cuman udah mulai terkikis maknanya gitu. ya makanya tadi yang kayak iya Ada 10 orang yang merasa apa tadi? Idealis. Bukan kritis. Ada 10 orang yang merasa kritis. Idealis itu ya. Dari yang 10 orang kritis ini, yang paling benar-benar kritis paling cuma 1 orang. Iya kan? Sisanya ikut-ikutan ya. Sisanya itu cuma ngikut-ngikut doang. Iya. Makanya aku kalau disuruh milih, dikasih 10 orang mahasiswa yang kritis, pemberani, cerdas, sama dikasih 1 orang yang kreatif, aku lebih pilih 1 orang yang kreatif. Guys. That's right, brother. Betul. Iya. Karena 1 orang yang kreatif ini bisa melawan 10 orang yang kreatif ini. Kenapa? Orang yang kreatif di sini dalam arti aku mengartikannya dia pandai memainkan media sosial, dia pandai mengedit video, dia pandai buat video. Kita lawan 10 orang yang kritis ini dengan pokoknya ada demo nih. Aku sama orang yang apa tadi ini, yang 1 orang Kreatif. yang kreatif, nggak usah ikut demo ke jalanan. 10 orang tadi biarkan ikut demo ke jalanan. Bagaimana cara kami melawannya? Kami buat video. Video yang bagaimana? Kau ngelihat gak kemarin BEM UI? Ya. Iya kan? Yang bikin video Ibu Puan yang rame kan? Itu kan sebenarnya orang yang kreatif di balik itu. Iya. Terkonsep ya. Iya. Jadi nggak usah capek-capek orang nonton viral, komentar segala macam. Berarti menurut Bung Arif orang-orang yang kritis itu nggak kreatif? Kreatif, cuman kalau menurutku sekarang ngapain dah capek-capek turun ke jalanan, panas-panasan. Syukur-syukur kepalamu nggak pecah. Kalau pecah gimana gitu? Iya. Mending kita lawan dengan video atau dengan komedi atau dengan apa segala macam gitu. Terakhir kemarin demo itu di Jakarta ya? Iya. RAUKHP ya? Yang Jeffrey Nicole itu ikut tuh. Iya. Di media sosial aku lihat tuh Jeffrey Nicole itu cuman provokator katanya bahkan jadi kayak provokator gitu. Memang kita nggak baca kan? Iya, kita nggak baca. Tapi ya itu ya buat sah saja sih Bung Arif. Maksudnya orang-orang yang kritis itu harus memang diperlukan. Karena mereka itulah orang-orang yang mengabnormalkan gitu loh. Bener. Jadi penengah. Kalau misalkan nggak ada orang yang kritis, jadi tatanan dari segala peraturan itu ya menyimpang. Nggak ada orang yang kritis ya jadi menyimpang. Betul sekali. Cuman kan ini tadi konteksnya kita kalau disuruh milih tuh. Kalau aku disuruh milih ya itu, aku pilih 1 orang yang kreatif ketimbang 10 orang yang kritis. Bukan bermaksud untuk menyampingkan orang yang kreatif, orang yang kritis tadi.
Orang yang kritis hebat kok. Ganteng-ganteng lagi. Punya ilmu. Teraman. Pokoknya itu deh, kalau ada yang rame diundang ke Mata Najwa, pulangnya jadi selebgram. Contohnya? Ada tuh anak game. Iya, iya. Iya kan? Iya, ya, yang kayak gitulah mungkin sebagian orang yang dicari orang itu kan. Cari viralnya aja gitu lah. Jadi esensinya dari kritis itu sama kayak, ya intinya esensi dari kritis itu udah beda gitu. Iya. Ada yang cari kayak aku bilang tadi, nyari kerennya aja, Iya. nyari ikut-ikutan, nyari trennya aja. Jadi Iya. esensinya udah berubah kan. Betul sekali. Tidak memang benar-benar memperjuangkan gitu kan. Benar. Kalau Bung Karno ngomong, berikan kepada 10 orang pemuda kan, Iya. insya Allah akan kuguncangkan dunia ini katanya. Kalau aku sih berikan 1 orang pemuda yang kreatif, akan ku adsense kan YouTubeku. Wah. Oke, tarik aja ya mungkin ya. Oke, Makasih. deh, Daging semua nih. daging semua. Thank you teman-teman.